Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Cekbansos, channel yang membahas dan menginformasikan seputar bantuan sosial dari pemerintah. Di kesempatan hari ini ada beberapa informasi yang perlu kita sampaikan untuk teman-teman di seluruh Indonesia, utamanya untuk proses penyaluran bantuan susulan di hari ini. Alhamdulillah ada beberapa KPM yang melaporkan bantuan sosialnya tercairkan kembali. Dan ada pula untuk informasi bagi kalian, untuk inilah KPM yang aman datanya dan akan tercairkan untuk bantuan sosialnya. PKH BPNT termin susulan kembali mulai dicairkan. Nah, kira-kira sudah berapa persen sampai di hari ini proses penyaluran bantuan PKH dan BPNT untuk tahap ketiga di keempat bank penyalur? Kira-kira penyalurannya ini sudah berapa persen terselesaikan? Ini ada informasinya. Dan juga di kesempatan hari ini ada sedikit informasi terkait KPM peralihan via pos yang keterangannya di SISNG menerangkan exclude gagal burekol. Nah, ini bagaimanakah nasibnya bagi KPM peralihan via pos ke kartu KKS yang mempunyai keterangan exclude gagal burekol? Semuanya ini nanti akan coba kita jelaskan satu persatu untuk teman-teman semuanya. Untuk itu pastikan menonton video ini sampai selesai agar teman-teman ini paham dan teman-teman tidak gagal paham untuk menerima informasi yang akan kita berikan. Akan tetapi sebelum ke informasi selengkapnya, kami memohon bantuan dan dukungannya terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya untuk terus mendukung channel Cekbansos ini dengan cara like, share, komen, dan tentunya di subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dan informasi-informasi terbaru terkait proses penyaluran bantuan sosial yang diinformasikan dari channel Cekbansos tentunya. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke informasi selengkapnya untuk beberapa hal yang akan kita berikan untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Untuk informasi yang pertama terkait inilah KPM yang aman data bansosnya dan yang akan tercairkan bantuan sosialnya untuk di tahap ketiga. Nah, teman-teman tentunya sudah banyak mendengar tentang adanya berita viral yang menerangkan bahwa KPM banyak yang tidak tercairkan untuk di tahap ketiga. Nah, di kesempatan hari ini yang akan kita bahas adalah KPM yang datanya aman dan KPM yang akan tercairkan bantuan sosialnya. Nah, teman-teman, kita langsung saja berikan informasinya. Ini saya ambil contoh di salah satu KPM di dampingan saya yang datanya alhamdulillah dinyatakan aman dan akan tercairkan bantuan sosialnya untuk di tahap ketiga. Nah, teman-teman, di sini bisa dilihat ya, untuk periode salur di tahap kedua alokasi April, Mei, dan Juni, KPM ini sudah transaksi. Kemudian juga untuk di tahap ketiga alokasi Juli, Agustus, dan September sudah muncul di SISNG. Keterangannya sudah menerangkan berhasil cek rekening, nominalnya pun juga sudah ada, walaupun KPM tersebut menerangkan belum tercairkan bantuan sosialnya. Akan tetapi jika teman-teman setelah melakukan pengecekan di SISNG menerangkan yang seperti ini, maka bantuan sosial kalian aman. Data kalian itu juga dinyatakan aman dan tinggal menunggu untuk proses pencairan dalam tahapan susulan atau di termin susulan. Nah, teman-teman, inilah yang saya maksud bahwa kalian yang belum tercairkan bantuan sosialnya agar meluangkan waktu untuk melakukan pengecekan ke kantor dinas sosial atau ke kecamatan atau ke kantor kelurahan desa, bertemu dengan operator SISNG, bawa KTP, bawa KK, melakukan pengecekan hanya sekedar ingin mengetahui namanya ini aman atau tidak, masih bisa tercairkan atau tidak. Nah, teman-teman, ini adalah informasi pembuka di kesempatan hari ini. Nah, kemudian kita akan berlanjut ke informasi yang selanjutnya mengenai proses penyaluran PKH dan BPNT di termin susulan. Ini alhamdulillah di hari ini kembali mulai dicairkan dari Bank BNI. Nah, ini teman-teman, tanpa berlama-lama pun juga kita akan langsung sajikan informasinya di sini. Untuk komponen PKH anak SMP ini alhamdulillah sudah tercairkan Rp375.000. Di sini KKS tahun 2021. Nah, kemudian ada juga para KPM yang melaporkan untuk KKS Bank BNI terbitan di tahun 2018 ya, di tanggal 11 September 2025. KKS Bank BNI tercairkan untuk komponen anak SD senilai Rp225.000. Nah, berarti memang kalian yang memang dirasa masih
terdaftar dan aman data bansosnya. Ditunggu saja, semoga masih ada rezeki bagi kalian, karena di termin susulan ini bantuan sosial PKH dan BPNT bagi KPM yang belum tercairkan mulai lagi untuk kembali disalurkan dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan semoga bank-bank lain pun juga menyusul untuk proses pencairan PKH dan BPNT di termin susulan kali ini. Kemudian kita akan berlanjut untuk informasi selanjutnya mengenai persentase pencairan PKH dan BPNT untuk tahap ketiga di semua bank, artinya di Bank BSI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI. Kira-kira sudah berapa persenkah proses penyaluran PKH dan BPNT di tahap ketiga ini terselesaikan? Nah, ini pun juga penting diketahui bagi teman-teman para penonton setia channel Cek Bansos agar tahu sudah berapa persen sih sebenarnya yang sudah disalurkan dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan tanpa berlama-lama pun juga kita akan langsung berikan informasinya untuk teman-teman semua. Persentase penyaluran bansos PKH atau sembako untuk tahap ketiga dari Bank BSI. Untuk PKH sudah terselesaikan 74%, statusnya pun juga sudah sedang berjalan. Kemudian untuk sembakonya sendiri dari Bank BSI sudah 73% terselesaikan, statusnya sedang berjalan. Nah, ini untuk Bank BRI ada untuk bantuan sosial PKH ini sudah tersalurkan sebanyak 71%, prosesnya pun sedang berjalan. Kemudian untuk sembako dari Bank BRI sudah tersalurkan 70% sedang berjalan. Kemudian dari Bank BNI untuk PKH ini 72% sedang berjalan statusnya. Kemudian untuk sembako ada 73%, statusnya pun juga sedang berjalan. Kemudian disusul yang terakhir dari Bank Mandiri untuk PKH yaitu 72% sedang berjalan. Dan untuk sembakonya sendiri sudah tersalurkan 75%, proses sedang berjalan. Tercatat di hari ini Kamis 11 September 2025. Updatean dan informasi ini di wilayah yang satu dengan di wilayah yang lain pastinya akan berbeda-beda, akan tetapi bisa menjadikan kejelasan bagi kalian bahwa proses penyaluran bantuan sosial ini belum selesai karena masih banyak KPM yang belum tersalurkan bantuan sosialnya. Di termin susulan ini kita berharap proses penyaluran untuk PKH dan BPNT kembali disalurkan bagi kalian yang belum tersalurkan bantuan sosialnya. Nah teman-teman, ini adalah informasi yang ketiga di kesempatan hari ini. Kemudian kita akan berlanjut untuk informasi yang terakhir untuk di kesempatan hari ini mengenai nasib KPM yang statusnya exclude gagal burekol. Di sini pun juga ada pertanyaan dari para penonton setia channel Cek Bansos. Kita akan ambil satu pertanyaan dari kolom komentar channel Cek Bansos ya. Di sini ada dari Kak Anissa Listiawati bertanya, Assalamualaikum Kak Cek Bansos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya mau bertanya, suami saya KPM PKH dan BPNT peralihan pos ke Bank Himbara. Tadi siang saya tanya ke pendamping, nama suami saya masih ada status disease NG, namun keterangannya exclude gagal burekol. Itu artinya apa ya Kak? Apakah dihentikan bansosnya? Mohon dijawab ya Kak, terima kasih. Dari Kak Anissa, baiklah ya kita langsung berikan jawaban di video kesempatan hari ini. Untuk KPM yang keterangan disease NG-nya ini menerangkan exclude gagal burekol, apakah masih bisa tercairkan untuk bantuan sosialnya? Maka di sini kita jawab bahwa KPM yang mempunyai keterangan exclude gagal burekol berarti antara data Dukcapil dengan data perbankan ini tidak sinkron, maka dari itu tidak bisa diterbitkan untuk KKS dan buku tabungannya. Kemudian pertanyaannya apakah ini akan bisa tercairkan bantuan sosialnya? Kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, KPM yang gagal burekol ini masih bisa akan tercairkan bantuan PKH maupun BPNT-nya. Artinya KPM yang gagal burekol ini nantinya proses pencairan ini akan tetap dilakukan di kantor pos, tidak jadi dialihkan ke kartu KKS karena data bank dengan data Dukcapil ini tidak sinkron. Nah teman-teman, inilah satu-satunya exclude yang masih bisa berkesempatan untuk tercairkan bantuan sosial PKH maupun BPNT-nya. Untuk itu jika teman-teman mempunyai status peralihan via pos ke kartu KKS seperti ini masih ada kesempatan untuk tercairkan bantuan sosialnya, namun proses pencairannya ini akan dicairkan melalui pihak penyalur PT Pos. Nah, jadi seperti itu ya Kak Anissa untuk jawabannya. Mungkin di wilayah-wilayah yang lain pun juga ada status yang seperti ini, maka jawabannya pun juga sama. Masih bisa berkesempatan untuk tercairkan bantuan sosialnya, akan tetapi proses pencairannya ini akan dikembalikan ke PT Pos kembali dan tinggal menunggu surat undangan dari petugas pos yang nanti jadwal pengambilannya nanti disesuaikan oleh para petugas pos itu sendiri. Nah teman-teman, itulah jawaban dan beberapa informasi di kesempatan hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian ada pertanyaan-pertanyaan juga mengenai seputaran bansos, silahkan ditulis di kolom komentar saja, nanti akan coba kita bantu jawab.
Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video-video terbaru dari channel Cek Basos lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.